Perkenalkan, saya Sri Astuti, mahasiswa Sains Manajemen FEB UGM, mahasiswa bimbingan Bapak C. Budi Santoso, Dr. Embus. Saya akan presentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Otentik terhadap Perilaku Kerja Proaktif, Peran Mediasi Identifikasi Organisasional, dan Moderasi Kolektivisme Psikologis. Yang menjadi latar belakang penelitian saya karena lingkungan bisnis terus mengalami perubahan dan perlu dinamika dari organisasi yang bertumpu pada individu yang proaktif. Individu yang proaktif sendiri adalah individu yang memiliki inisiatif dan berorientasi pada masa depan dan membawa perubahan di dalam organisasi. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa perilaku kerja proaktif berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kerja proaktif, yaitu faktor situasional, faktor individual, dan juga mekanisme psikologis yang menghubungkan antara prediktor dengan perilaku kerja proaktif. Kendati demikian, masih diperlukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kerja proaktif tersebut. Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, pengujian faktor situasional berupa gaya kepemimpinan otentik yang masih kurang memperoleh perhatian, serta mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan otentik dapat mempengaruhi perilaku kerja proaktif. Lebih lanjut, faktor individual berupa kolektivisme psikologis mengenai bagaimana kemampuan individu untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok dapat menjadi moderator dalam penelitian ini. Lebih lanjut, penelitian terkait dengan perilaku kerja proaktif masih kurang dieksplorasi di perusahaan industri perhotelan. Berikut adalah pertanyaan penelitian untuk tesis ini, kemudian beserta tujuan penelitian untuk penelitian ini. Lebih lanjut, berikut adalah manfaat penelitian, yaitu terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk memberikan gambaran bagaimana perilaku kerja proaktif dapat berkembang di organisasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang menjadi teori mayor dalam penelitian ini adalah teori determinasi diri yang menyatakan bahwa individu memiliki pengaturan diri ketika kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Dalam hal ini, lingkungan situasional dapat mempengaruhi pengaturan diri individu ketika individu melakukan proses integrasi dan identifikasi terhadap faktor situasional tersebut. Kemudian untuk teori kognitif sosial menjelaskan bahwa proses belajar individu dari lingkungan situasionalnya terjadi ketika individu memiliki pemodelan dari lingkungan sebagai perwakilan faktor situasional tersebut. Selanjutnya adalah teori identitas sosial yang menjelaskan bahwa individu berperilaku selaras dengan organisasi tempatnya bekerja. Berikutnya adalah pengembangan hipotesis. Pada teori determinasi diri, perilaku kerja proaktif mengindikasikan bahwa individu memiliki pengaturan atas dirinya sendiri. Berperilaku proaktif sama halnya individu berperilaku otentik karena individu bertindak selaras dengan konsep dirinya sendiri. Kepemimpinan otentik dapat mempengaruhi perilaku kerja proaktif karena pemimpin yang otentik memberikan contoh individu untuk berperilaku selaras dengan konsep dirinya, sekaligus membantu individu untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Oleh sebab itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kepemimpinan otentik berpengaruh positif terhadap perilaku kerja proaktif. Selanjutnya, teori identitas sosial menyatakan bahwa keanggotaan individu dalam suatu kelompok mempengaruhi bagaimana individu berperilaku. Kepemimpinan otentik, pemimpin yang menunjukkan otentisitasnya dipandang menarik dan dapat menjadi prototipikal individu untuk melakukan internalisasi nilai dan tujuan organisasi. Individu yang memiliki rasa kesatuan dan kepemilikan terhadap organisasi dapat berperilaku ekstra seperti perilaku kerja proaktif untuk membantu organisasi mencapai tujuannya secara umum. Oleh sebab itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah identifikasi organisasional memediasi pengaruh kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif. Pengetahuan dan pemahaman individu terkait organisasi membantu individu menggunakan kacamata kolektif untuk menentukan perilakunya di dalam organisasi. Ikatan emosional yang dibangun individu dengan organisasi mendorong individu untuk berperilaku proaktif sebagai usaha untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemampuan individu untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi dan menjaga harmonisasi dengan anggota kelompok lain dapat membantu individu untuk berperilaku kerja proaktif. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kolektivisme psikologis memoderasi pengaruh identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif.
Berikut adalah model penelitian dalam tesis ini. Kemudian model pengukuran untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, perilaku kerja proaktif, model pengukuran untuk kepemimpinan otentik, kemudian identifikasi organisasional, dan kolektivisme psikologis. Selanjutnya adalah hasil pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan internal atau tetap dari hotel bintang 3, 4, dan 5 di Indonesia. Responden telah bekerja minimal 6 bulan di organisasi dan telah bekerja minimal 6 bulan dengan supervisor yang sama. Secara keseluruhan, penelitian ini menyebar 270 kuesioner, kemudian yang kembali sebesar 209 atau dengan respon rate 77,41%, dan yang dapat diolah adalah 167 sampel. Selanjutnya untuk karakteristik responden secara mayoritas, responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 113 atau 68%, kemudian berusia di atas 31 tahun sebesar 51%, berpendidikan rata-rata SMA sebesar 49%, telah bekerja di dalam organisasi selama 3-4 tahun sebesar 40%, dan bekerja pada departemen operasional yang terdiri dari front office, housekeeping, food and beverage, dan human research. Human research dikategorikan sebagai operasional karena kebanyakan satpam atau security masuk dalam departemen ini. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kualitas dari item indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari validitas, pengujian validitas, dan pengujian reliabilitas. Dapat dilihat dari gambar berikut bahwa nilai loading dari setiap indikator dalam penelitian ini menunjukkan nilai lebih dari 0,4 dan memiliki nilai AVE lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item indikator dalam penelitian ini valid secara konvergen. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat dari AVE terbesar terletak pada item yang indikator tersebut ukur, sehingga membentuk suatu garis diagonal. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa item indikator dalam penelitian ini valid secara diskriminan. Selanjutnya adalah reliabilitas. Dapat dilihat bahwa setiap item indikator menunjukkan nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Cronbach alpha telah memenuhi syarat lebih dari 0,7 kecuali untuk variabel identifikasi organisasional yang memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,38. Kendati demikian, variabel tersebut menunjukkan nilai composite reliability lebih dari 0,7. Hal tersebut dikarenakan Cronbach alpha memang cenderung underestimate kemampuan indikator untuk mengukur variabel. Oleh sebab itu dapat digunakan composite reliability untuk menentukan reliabilitas dari variabel tersebut. Oleh sebab itu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa item indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dan juga reliable. Selanjutnya adalah mengukur kesesuaian model atau model fit dari model yang dibangun dalam penelitian ini, yaitu dapat dilihat melalui APC, ARS, AARS, AVIF, AFVIF, dan juga GOV. Dapat dilihat bahwa nilai APC, ARS, dan AARS memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa model tersebut signifikan atau dapat diterima. Kemudian memiliki nilai AVIF di bawah 3,3 yaitu sebesar 1,19 yang berarti model tersebut ideal. Kemudian memiliki nilai AFVIF sebesar 140 atau di bawah 3,3 yang berarti model juga ideal. Terakhir adalah nilai GOV yang sebesar 0,42 yang mengindikasikan bahwa model dalam penelitian ini kuat. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis atau pengujian error model yang dapat dilihat melalui tabel full model berikut. Hubungan kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif menunjukkan nilai koefisien yang positif dan signifikan. Artinya, hipotesis pertama dalam penelitian ini terdukung. Selanjutnya adalah
nilai koefisien dari kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif setelah adanya intervensi dari identifikasi organisasional. Nilai koefisiensi dari kepemimpinan otentik menunjukkan penurunan dan tetap signifikan, yang artinya masih terdapat hubungan langsung dan tidak langsung antara kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif melalui identifikasi organisasional. Oleh sebab itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini terdukung secara parsial. Selanjutnya, nilai koefisien dari identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif menunjukkan nilai koefisien yang positif dan signifikan. Kendati demikian, nilai interaksi antara identifikasi organisasional dan kolektivisme psikologis menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kolektivisme psikologis tidak memoderasi pengaruh identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak terdukung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan otentik memiliki peran penting dalam membangun perilaku kerja proaktif di organisasi. Penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan otentik dapat secara langsung dan tidak langsung melalui identifikasi organisasional dalam mempengaruhi luarannya, yaitu perilaku kerja proaktif. Kemudian kolektivisme psikologis tidak memoderasi pengaruh identifikasi organisasional terhadap perilaku kerja proaktif. Hal ini kemungkinan dikarenakan karakteristik pekerjaan di hotel lebih menekankan pada spontanitas dan kemampuan individual dari individu, sehingga tidak mengutamakan kerjasama. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan pengaruh kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja proaktif yang selama ini masih kurang dieksplorasi dibandingkan gaya kepemimpinan yang lain. Kemudian, penelitian ini memperluas mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan otentik mempengaruhi perilaku kerja proaktif, dan penelitian ini mengkonfirmasi teori determinasi diri, identitas sosial, dan juga kognitif sosial dalam literatur perilaku kerja proaktif. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya pemimpin untuk menunjukkan kesadaran diri, memiliki moral terinternalisasi, membangun hubungan yang transparan dengan pengikutnya, dan perlu mempertimbangkan saran dan masukan dari para pengikutnya dalam mengambil keputusan. Kemudian, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemimpin untuk membangun hubungan yang baik dengan pengikutnya agar mudah melakukan identifikasi organisasional dari pemimpin tersebut. Terakhir adalah saran penelitian. Penelitian ini menyarankan perlunya penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi faktor lain yang dapat mengaruhi perilaku kerja proaktif, menambahkan sampel dan kriteria industri yang dapat digunakan ketika menguji perilaku kerja proaktif, kemudian menggunakan data yang bersumber dari dua persepsi atau dua sumber data, yaitu dari pengikut dan juga pemimpinnya, serta menguji lebih lanjut variabel masa kerja sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, misalnya membandingkan antara karyawan yang baru dengan karyawan yang lama dalam berperilaku kerja proaktif. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian.